Mudah-mudahan kegiatan ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua di sekolah dalam rangka tadi meningkatkan kelulusan anak-anak kita di perguruan tinggi yang diminati oleh anak-anak kita, sehingga nanti eh, ya kan diantaranya keberhasilan sekolah itu adalah berapa persen anak kita diterima di perguruan tinggi. Perbanyak latihan, silakan apa dengan kelompok atau sendiri atau mungkin nanti dengan bimbel, silakan itu dilakukan sehingga kalian ada eh, boleh mohon maaf saya katakan recovery pengetahuan, recovery ilmu yang mungkin waktu kelas 1 atau kelas 10, kelas 11 kalian sudah lupakan, ada dengan banyak pelatihan-pelatihan itu kalian bisa mengingat kembali. Tadi mengikuti tryout atau simulasi SMBT maupun UTBK. Ikut bimbingan belajar. Nih, GO dari zaman saya SMA sudah ada di Bandung. Saya kebetulan agak gedenya di Bandung, Bu. Gitu. Jadi di Bandung itu sudah sangat banyak, termasuk di tempat-tempat lain di Indonesia, termasuk di Serang, di Banten, itu sudah sangat banyak. Silakan kalian mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu untuk pengembangan kemampuan kalian. Karena biasanya di bimbel itu, ya contohnya mungkin di GO atau di tempat yang lain, itu akan dilakukan berulang-ulang. Pembelajaran yang sudah dilakukan, soal-soal yang ada itu dilakukan berulang sehingga karena sudah berulang kalian akan lebih mudah untuk memahami, dan apa yang kita ulang kemudian di soal-soal ujian nanti masuk perguruan tinggi itu mungkin ada yang mirip-mirip, ada yang bisa kita ingat untuk mempermudah kita dalam menjawab soal-soal yang ada. Lakukan itu, jangan puas hanya dengan belajar di sekolah, tapi silakan kalian mau bimbingan belajar dimanapun silakan. Mau hanya dengan kakak karena guru kakaknya, dengan orang tua sendiri, atau di tempat-tempat bimbingan belajar yang ada di wilayah kalian, silakan kalian melakukan itu. Banyak bimbingan belajar, tapi tentunya bimbingan belajar yang memang yang lembaganya sudah qualified, yang sudah teruji, dan itu bisa membawa kita kepada tujuan kita untuk berhasil masuk perguruan tinggi. Saya ketemu dengan orang, mereka menganggap bahwa jika ada seorang siswa, si A misalnya, dari 50 soal, dia benar 30. Si B dari 50 soal, benar 30 juga. Maka mereka bilang nilainya sama. Oh, keliru. Karena bobot setiap soal itu berbeda. Itulah item response theory. Dan bobot itu ditentukan dengan cara jika satu soal banyak siswa pesertanya yang benar, tetapi sedikit siswa pesertanya yang salah, maka bobot soal itu rendah. Jika satu soal banyak siswa pesertanya yang salah untuk soal itu, kemudian hanya sedikit yang benar, siswa yang benar untuk soal itu sedikit siswa, maka bobot soal itu tinggi. Nah, itu yang membuat penilaian IRT ini secara statistik memang dilakukannya, hasilnya akan berbeda dengan cara yang konvensional. Dan ini perlu dilakukan, ya pesertanya sudah supaya makin akurat, ya jangan sampai di bawah 10.000 lah. Dan juga harus representatif dari sebaran yang ada. Makanya kalau di adik-adik yang bulan Agustus aja, itu ya 200.000 lebih loh pesertanya. Jadi sudah sangat memadai, sudah sangat cukup. Kemudian menerapkan pembobotan klaster bidang. Ada lagi pembobotan lain selain yang berasal dari IRT. Jadi kalau kita masuk klaster bidang kesehatan,
Dibandingkan dengan klaster bidang teknik, ada pembobotan yang berbeda. Wah, banyak banget peraturannya. Tapi udah, ini nggak usah pikiran adik-adik. Biar ini urusan Ganesha Operation. Tapi hati-hati, di tempat lain mereka nggak sampai ke sini. Kalau kami ya dong, karena kami menjalin hubungan baik terus dengan berbagai pihak, supaya informasi terbaru akan kita dapatkan untuk kita sampaikan kepada para siswa. Belum lagi memilih jurusan. Karena harus ada prediksi lulus setiap jurusan yang akan kita pilih dikaitkan dengan kesiapan kita seperti apa. Tadi dikatakan oleh Pak Lukman, jangan ikut-ikutan. Karena temannya bilang, aku mau masuk misalnya akuntansi, aku juga ikut dong. Antar dulu. Bukan nggak boleh, tapi cek dulu. Apakah memang sudah cocok ke sana. Pertama, lihat minatnya, kemudian lihat bakatnya, kemudian lihat kesiapannya.